Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqul Hamizan, NPM 190 120 165. Kelas Aplikasi Manajemen Terpadu kelas K. Nah, di sini saya akan menjawab UAS Aplikasi Manajemen Terpadu kelas K pada studi kasus PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. Nah, posisikan diri saudara sebagai general manager yang telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir, serta buatlah yang pertama penjelasan terhadap 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang produk. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Serta yang terakhir, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di perusahaan. Yang pertama, penjelasan terhadap 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, ada perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ini ditentukan usaha yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang muncul di masa yang akan datang. Yang kedua, pengaturan rute produksi. Dalam pengaturan rute produksi ini, manajer harus tahu rute produksi bagaimana yang produktif dan efisien bagi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ada pengelolaan anggaran. Nah, setelah mengatur rute produksi, manajer harus mengelola anggaran produksi agar sesuai dengan perencanaan produksi perusahaan. Selanjutnya ada rencana produksi. Untuk mengembangkan rencana produksi ini, manajer produksi harus bekerja sama dengan manajer pemasaran dan manajer penjualan agar penjualan produk perusahaan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pemantauan stok, yakni pemantauan rutin kegiatan pemantauan barang pokok atau penting ini digunakan untuk mengetahui keadaan stok untuk proses produksi di perusahaan. Nah, selanjutnya manajemen persediaan minimal 20 barang. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo sendiri merupakan perangkat lunak manajemen bisnis yang meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Nah, untuk melakukan persediaan barang di PT Bulan Sabit pada aplikasi Odoo, yang pertama adalah kita pilih dulu item inventory pada aplikasi Odoo. Nah, kalau sudah, kita pilih produk untuk menambahkan produk baru yang akan dimasukkan pada aplikasi Odoo. Nah, selanjutnya pilih buat untuk menambahkan produk baru yang ingin ditambahkan. Ini misalnya saya mau menambahkan produk makanan martabak. Ya, tipe produknya produk konsumsi dengan harga jual Rp15.000. Nah, di sini kita bisa memilih nama produk dan harga yang kita inginkan. Selanjutnya kita simpan produk. Ini merupakan produk-produk yang dijual di PT Bulan Sabit pada aplikasi Odoo, yakni ada ayam bakar, burger, ST, mie ayam, coklat drink, ayam crispy, donuts, kebab, roti bakar, jus alpukat, ada ayam geprek, es campur, kentang goreng, sosis bakar, jus jambu, bakso, es degan, martabak, terang bulan, kopi, dengan harga yang variatif dan kompetitif. Selanjutnya, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Nah, pada aplikasi Odoo kita pilih item penjualan. Nah, pada item penjualan tadi kita pilih pelanggan siapa yang membeli. Nah, kita misalkan saja nama pelanggannya Surya Dinata dengan pembelian produk ayam geprek dengan harga 15.000 dengan pembayaran secara cash atau secara kontan.
Nah, apabila pembayarannya secara cash, maka faktur akan muncul tulisannya lunas seperti di gambar. Selanjutnya kita menggunakan pembayaran dengan syarat kredit. Nah, kita order penjualan baru, kita pilih nama pelanggan, kita pilih nama pelanggannya sama Surya Adinata dengan produk yang sama, yakni ayam geprek dengan harga 15.000. Nah, di sini ada pemilihan syarat pembayaran. Di sini ada 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 hari, 2 bulan serta akhir bulan berikutnya. Kalau sudah kita isi semua, kita simpan, maka akan muncul faktur seperti di gambar, yakni ada tanggal jatuh temponya selama 15 hari. Selanjutnya pencatatan laporan keuangan perusahaan. Pada aplikasi Odoo kita pilih item akuntansi untuk mengetahui laporan keuangan yang ada di perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, selanjutnya pilih bank dan kas untuk mengetahui kas serta piutang yang ada di PT Bulan Sabit. Nah, di sini tadi kita ada Surya Adinata membeli ayam geprek seharga 15.000 secara tunai dan yang kedua secara kredit. Selanjutnya untuk mengetahui laba atau rugi kita pilih pada pelaporan. Untuk mengetahui keuntungan atau kerugian pada PT Bulan Sabit. Selanjutnya untuk mengetahui saldo akhir pada PT Bulan Sabit kita pilih pelaporan dan pilih saldo. Saldo akhir pada PT Bulan Sabit yang saya buat adalah Rp 30.000. Mungkin sekian jawaban UAS aplikasi manajemen terpadu kelas K pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.